Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Sylvia dengan NIM 2102311-1083, Prodi Ekonomi Kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Kapitalisme sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan di sini terdapat 6 subbab. Dan yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pandangan ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, pandangan kapitalisme menurut Al-Ghazali. Yang keempat, ekonomi Islam. Yang kelima, kapitalisme. Yang keenam, perbedaan pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Yang ketujuh, persamaan pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendahuluan, di mana di dalamnya diatur dalam aspek kehidupan manusia secara komprehensif dan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Guna mencapai tujuan suci tersebut, Allah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah yang meliputi seluruh persoalan manusia di dunia dan akhirat. Tidak hanya mengatur komponen kehidupan yang bersifat konstan mengenai akidah dan akhlak, namun juga mengatur komponen kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perbedaan waktu dan tempat, seperti halnya dalam bidang sosial, politik, hingga praktik-praktik lembaga keuangan yang berbasis syariah yang daripadanya mengundang berbagai bentuk respon dari umat muslim. Kemunculan ilmu ekonomi Islam modern di kancah internasional dimulai dari pada dasawarsa tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer dunia pada sebuah perkumpulan pertama kalinya dalam sejarah itu, yaitu International Conference on Islamic Economics and Finance yang diselenggarakan di Jeddah. Imam Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tus, yang kini dekat dengan Mashhad, Khurasan tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dari ayah seorang penenun wol, sehingga dijuluki dengan Al-Ghazali Soleh. Karena keahliannya di berbagai bidang keilmuan, ia memperoleh banyak gelar kehormatan. Antara lain ialah Hujatul Islam, pembela Islam, Zainuddin, hiasan agama, Bahrul Muhrik, samudra yang menenggelamkan, Syekhul Sufiyin atau guru besar para sufi, dan kurniawan. Kapitalisme muncul di Eropa pada abad ke-16. Secara sosiologis, paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feodal. Kapitalisme di Eropa muncul dari pemikiran kaum ilmiah yang pada awalnya berpikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Max Weber dalam karyanya The Protestant Ethic of Spirit Capitalism mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan semangat religius, terutama kaum Protestan. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem di mana individu adalah pemilik harta secara perseorangan yang bisa membeli dan menjual hartanya sesuai dengan yang ia kehendaki. Ia bebas untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi serta menikmati manfaatnya. Yang kedua, pandangan ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasyawuf, karena masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan syarat prestis sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaumul hisab. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat
tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah karya tulis yang membahas secara khusus ekonomi Islam. Yang ketiga, pandangan kapitalis menurut Al-Ghazali. Kapitalis adalah ekonomi yang hanya terbatas pada pembahasan mengenai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan needs manusia dengan alat-alat pemuasnya. Sehingga bila dikaji lagi pandangan, mereka hanya menyangkut aspek yang bersifat material dari kehidupan manusia. Sementara wilayah dan dimensi spiritual tidak menjadi wilayah yang diperhatikan oleh ideologi kapitalis. Al-Ghazali mengkategorikan perbuatan dan tindakan ini sebagai zalim karena mempersulit banyak orang. Al-Ghazali menyitir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, barang siapa yang menimbun dan menyimpan makanan selama 40 hari, kemudian dia bersedekah dengan hasil penjualan dari barang timbunannya tersebut, maka sedekahnya itu tidak bisa menjadi kafarat terhadap penimbunannya. Yang keempat, ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaannya sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat diterapkan di berbagai wilayah dunia, terutamanya di bawah kepemimpinan Islam. Pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah, ijtihad, dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah, atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis. Dan di sini terdapat 3 fase pada ekonomi Islam. Yang pertama, peletakan dasar. Dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW, meski pada abad-abad selanjutnya mengalami pasang surut. Namun kajian ilmu dan praktik ekonomi Islam terus dilakukan. Yang kedua, stagnasi. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor, seperti Great Gap, yakni ketidaktegasan intelektual Barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena pemikiran ekonomi Islam redup akibat penjajahan. Yang ketiga, kebangkitan ekonomi. Meski karya-karya intelektual Muslim sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun pada sekitar abad 14 mulai muncul geliat kebangkitan. Yang kelima, kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Dengan kata lain, kapitalisme adalah suatu paham atau ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modal atau uang. Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Dan ini adalah tokoh-tokoh. Yang pertama, Adam Smith, yang berdirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi. Yang kedua, Max Weber, cara produksi komoditi yang berlandaskan kerja berhonorarium untuk dipasarkan. Yang ketiga, Karl Marx, kapitalisme sebagai corak atau introduksi golongan kapitalis. Dan yang terakhir, Ayn Rand, pengakuan atas hak-hak personal termasuk hak milik di mana semua kepemilikan adalah eksklusif. Yang keenam, perbedaan pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Filosofi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan hadis memiliki nilai universal yang tidak hanya berisi kaidah ekonomi, namun segenap dimensi kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi kapitalisme, sumber hukum adalah Wealth of Nation, The Generality Theory, dan buku-buku pendukungnya. Ilmu ekonomi kapitalis tidak didasarkan atas wahyu. Ilmu kapitalis dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pemikirnya. Dan untuk nilai ekonominya, pada ekonomi Islam,
semua kegiatan harus bersumber pada tuntutan agama, yaitu Al-Quran. Sedangkan pada sistem kapitalis, bersumber pada pikiran manusia atau menganut paham rasionalitas tanpa mempertimbangkan sisi spiritual manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Instrumen kebijakannya dalam ekonomi Islam, yaitu dengan menyalurkan bantuan tunai langsung dari zakat, infak, dan sedekah atau penguatan wakaf yang berupa wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf yang terkait sukuk, dan wakaf infrastruktur. Melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau usaha mikro kecil dan menengah, dan melalui skema Qardul Hasan. Sedangkan ekonomi kapitalisme, pengakuan penuh atas hak milik perseorang atau individu tanpa batas-batas tertentu. Kapitalisme merupakan pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi dan mengisyaratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. 7. Persamaan pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Pada filosofi ekonomi Islam dan kapitalis tidak memusatkan siasat kepada individu maupun masyarakat belaka, membelanjakan harta yang dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal, dan jika terdapat kelebihan maka disumbangkan kepada orang lain supaya keperluannya juga terpenuhi. Dan untuk nilai ekonomi, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar yang akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara dan adanya perbedaan yang radikal atau jelas antara hak-hak majikan dan pekerja, penerima upah yang tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam antara yang kaya dan miskin. Dan untuk instrumen kebijakannya, kebebasan individu persaingan bebas yang tidak terbatas, sehingga menimbulkan persaingan untuk kepentingan individu, sementara kepentingan masyarakat cenderung terabaikan yang akan menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ekonomi kapitalis cenderung mengedepankan kebebasan individu tanpa ada campur tangan negara. Sedangkan sistem ekonomi Islam hadir karena mengakui kepemilikan individu, mengedepankan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sistem ekonomi Islam bercirikan kepada inti syariah. Demikian presentasi pada artikel Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dalam pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Semoga saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.